Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, di hari Senin pagi menjelang siang hari, Allah masih memberikan hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita beraktivitas, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, kita masih menyisihkan sebagian waktu kita untuk thalabul ilmi dan silaturahim. Mudah-mudahan Allah SWT meluaskan rezeki kita, memanjangkan umur kita, mengampuni dosa kita, menghapus kesalahan kita, serta memudahkan kita menempuh jalan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Pagi ini kita melanjutkan kajian kita surat Al-Fajr, ayat 21 sampai 26, yang menjelaskan tentang huru-hara hari kiamat, di mana orang yang mengalaminya sadar dan menyesal pada waktu itu tidak ada gunanya. Jadi sekali lagi dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 21 sampai 26 dijelaskan bahwa huru-hara kiamat tidak hanya sangat mengerikan bagi siapa saja yang mengalaminya, tapi juga membuat sadar dan menyesal sepanjang masa. Menyesal, sadar, tapi tidak berguna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, terus menerus, tiada hentinya, berturut-turut berbenturan, maka guncangan akibat tiupan malaikat Israfil yang pertama itu, semua gunung dicabut, kemudian diangkat dan dibenturkan dengan bumi. Hanya satu kali benturan, tapi kedahsyatan tiupan Israfil membuat langit lemah, langit retak, langit belah, langit runtuh, dan kemudian ambruk. Demikian Allah gambarkan dalam surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 16. Jadi bencananya tidak hanya di bumi saja, tapi sampai ke atas langit. Betul-betul tidak ada tempat berlari. Betul-betul tidak ada tempat berlindung, tempat menyelamatkan diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza nufikha fis suri, maka apabila sangkakala sudah ditiup oleh malaikat Israfil, nafkhatun wahidah, satu kali tiupan, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah,
Walaupun cuma satu kali tiupan, bumi diangkat, gunung dicabut, kemudian dibenturkan dengan satu kali benturan. Ya. Itu dahsyatnya tiupan, sampai bisa mencabut semua gunung, mengangkat bumi, kemudian bumi dan gunung dibenturkan dengan satu kali benturan. Ya. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Jadi hari kiamat itu tidak hanya digaibkan, tapi juga ketika terjadi, kejadiannya mendadak, secepat kilat. Ya. Sampai satu kali tiupan, maka gunung dan bumi dibenturkan, hancur sehancur-hancurnya, lebih halus daripada debu. Ya. Tapi kemudian tidak berhenti sampai di sana. Wansyaqqatis sama, dan terbelahlah langit. Fahiya yauma idzi wahiya. Maka langit waktu itu menjadi rapuh. Jadi langit yang luas, langit yang tinggi, langit yang kokoh tiba-tiba menjadi lemah dan rapuh. Kemudian jatuh. Jatuh menimpa semua penduduk bumi, ya, yang ada di bawahnya. Ya. Ini gambaran, tapi kenyataannya bakal lebih dahsyat daripada itu. Lebih mengerikan dan lebih mencekam. Jadi demikian dahsyatnya tiupan sangkakala. Walaupun hanya satu kali tiupan. Alam dunia yang kita tempati sekarang tak tersisa. Hancur lebur. Ya. Hancur dan lenyap ditelan dahsyatnya kiamat. Yang terlihat hanya 8 malaikat pemikul arsy. Ya. Jadi waktu itu tidak ada yang tersisa. Ya. Tapi ada yang terlihat, yaitu 8 malaikat pemikul arsy. Ya. Arsy yang demikian besar, arsy yang demikian berat, ternyata bisa dipikul oleh 8 malaikat. Bisa kita bayangkan bagaimana kekuatan malaikat. 8 malaikat bisa memikul arsy. Apalagi cuma ngangkat gunung. Apalagi cuma ngangkat bumi. Apalagi cuma mengambrukkan langit. Ya, mengangkat arsy saja itu mereka mampu melakukannya. Dan itu adalah ciptaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan apa saja. Wal malaku ala arja'iha. Dan para malaikat, kata Allah, berada di berbagai penjuru langit. Di tempat yang paling atas. Ya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniya. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy. Arsy Allah Tuhanmu di atas kepala mereka. Jadi malaikat ada kepalanya. Malaikat ada tangannya. Tapi jangan dibayangkan bagaimana tangan dan kepala malaikat. Tapi kita bisa membayangkan bagaimana kuatnya malaikat pemikul arsy. Kemudian langit dan bumi diganti dengan langit dan bumi yang baru. Karena bumi yang ini hancur lebur. Langit yang ini sirna, lenyap, binasa. Diganti dengan langit dan bumi yang kekal abadi. Dan Allah tampil sebagai penguasa tunggal, penguasa satu-satunya. Ya. Kalau di dunia masih banyak raja, masih banyak presiden, masih banyak penguasa, walaupun bukan presiden, bukan raja. Kadang-kala presiden dan raja di bawah kekuasaannya. Tapi nanti selepas huru hara kiamat, penguasa tunggal, penguasa satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah
awal digelar alam mahsyar, ya. Jadi langit hancur, bumi hancur, diganti dengan yang baru, maka digelar yang namanya alam mahsyar. Semua makhluk Allah, bukan hanya manusia saja, malaikat, binatang-binatang buas, sampai kemudian anak, ya, laki-laki atau anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup, itu dikumpulkan, akan diminta, ya, jawabannya kenapa sampai dibunuh oleh orang tuanya, ya. Jadi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, ya. Hari di mana akan diganti bumi yang ini dengan bumi yang lain. Demikian pula langit. Semua langit yang ada di atas kita akan diganti dengan langit yang baru. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Tapi kemudian wa barazu lillahil wahidil qahar, ya. Menghadap Allah mereka itu. Menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, ya. Jadi yang perkasa waktu itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Semua manusia di alam mahsyar menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam posisi berdiri, ya. Tidak duduk, tidak berbaring, apalagi sampai jalan-jalan, berdiri tegap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian setelah dihisab, ya, ada yang lama, ada yang sebentar, ya. Ya. Tapi kemudian ada yang tanpa dihisab, ada, ya. Bahkan ada yang tanpa ditimbang, ya. Jadi ada, ya, orang yang nanti, ya, di hari hisab itu tidak ditimbang. Kenapa? Karena tidak ada amalnya, ya. Jadi ada amalnya yang berat, yang baiknya itu, ada amal yang berat, yang buruknya, ya. Tapi ada orang yang tidak ditimbang sama sekali, ya. Fala nuqimu, ya, lahum yaumal qiyamati wazna, kata Allah. Kami tidak akan menimbang amal mereka dengan timbangan di alam mahsyar atau alam mizan. Nah, kemudian setelah dihisab, semua amal akan dibalas dengan adil, ya. Mau jahat, mau baik, mau soleh, mau salah, ya. Mau iman, mau kufur, mau fasik, munafik, semuanya dibalas oleh Allah dengan balasan yang adil, ya. Itu pengadilan terbesar. Tidak ada kebohongan, tidak ada kecurangan, tidak ada penganiayaan. Wa taral mujrimina yauma idin muqarranina fil asfad. Dan kamu, kata Allah, akan melihat orang-orang yang berdosa, mati bawa dosa pada hari itu, ya, diikat dengan belenggu, ya. Bayangkan, bukan hanya berdiri tegak, tapi kemudian kaki dan tangannya diikat dengan belenggu, ya. Bahkan nanti diseret dengan rantai, ya. Yang satu rantainya saja, ya, itu gedenya 70 hasta, ya. Bayangkan berapa rantai yang diuntai. Satu rantainya itu sebesar 70 hasta. Kira-kira, ya, orang-orang yang berdosa waktu itu fisiknya segede apa itu? Ya, gede banget. Tapi ternyata apa kata Allah? Sarabiluhum min qatran wa tagsha wujuhuhum nar. Pakaian mereka dari cairan aspal, ya. Jadi Allah kuasa bikin pakaian dari aspal.
Allah kuasa bikin pakaian dari api. Allah kuasa bikin gosokan dari api, dari ranjang api, selimut api, serba api. Bahkan Allah bikin masker dari api. Wa tagsha wujuhuhum annaru, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Ya. Jadi facialnya itu neraka, itu api. Ya. Ini kuasa Allah SWT. Ya. Makanya kita harus sadar sekarang. Harus menyesal sekarang. Jangan sampai sadar dan menyesal nanti yang tidak ada gunanya. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Innallaha sari'ul hisab. Allah melakukan semua itu. Digelarnya pengadilan adalah agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh Allah cepat perhitungannya. Ya. Karena ternyata nanti yang dihisab itu bukan hanya niat saja. Yang dihisab bukan usaha saja. Yang dihisab bukan amal saja. Sampai asarnya. Dampak dari amal itu. Ya. Alat secanggih apapun tidak akan bisa itu mengkalkulasinya. Tapi Allah bukan hanya bisa, maha cepat itu menghitungnya. Ya. Yang selanjutnya, wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Wajah dan datanglah. Rabbuka Allah Rabbmu, wal malaku dan malaikat. Soffan soffan, berbaris-baris. Ya. Jadi ayat ini menggambarkan betapa taatnya malaikat kepada Allah. Betapa malaikat selalu dekat dan bersama Allah. Bahkan malaikat itu sangat disiplin, sangat kompak dalam saf yang rapat, saf yang lurus, saf yang rapi. Sementara sekarang saf dibuat renggang, dibuat acak-acakan. Kadang-kala imam mengucapkan sawu sufufakum, rapatkan saf kalian, tetap aja renggang. Beda dengan malaikat. Malaikat itu safnya rapat, safnya lurus, dan safnya itu rapi. Malaikat itu disiplin dan kompak serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Allah datang, neraka jahanam didatangkan. Ya. Pada hari itu yauma idzin yatadzakkarul insan. Sadarlah manusia. Wa anna lahu dzikra, tapi kesadarannya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Ya. Jadi ini Allah ngasih jauh sebelum terjadi kiamat, jauh sebelum menyesal. Ya. Ini bukti kasih sayang Allah supaya disampaikan oleh Rasulnya dan tertulis dalam Al-Quran. Ya. Kemudian neraka dinyalakan. Ya. Neraka dinyalakan. Sorga didekatkan. Dan amal dihadirkan. Jadi lengkap banget itu. Lengkap banget pengadilan dan vonis dari pengadilan itu serta kemudian hukumannya. Lengkap banget. Ya. Jadi neraka dinyalakan, sorga didekatkan, amal dihadirkan. Padahal neraka itu api. Api itu panas. Tapi kemudian dinyalakan oleh Allah. Ditambah panasnya. Ya. Wa idza jahim su'irat. Dan apabila neraka jahim dinyalakan, kata Allah. Wa idza jannatu uzlifat. Dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Jadi dihadirkan oleh Allah amal kita. Ya. Amal kita. Jadi ternyata ya,
di samping bumi sebagai saksi hidup kita selama di dunia, Allah juga pasang CCTV di alam semesta ini. Tapi tidak kelihatan di mana Allah meletakkannya. Beda dengan CCTV buatan manusia. Dan itu bisa diakalin. Tapi kalau CCTV Allah nggak bisa. Sistem pengawasan Allah itu luar biasa. Bisa baca dalam surat Qaf. Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Itu pengawasan pertama. Bisikan hati terus dipantau oleh Allah SWT. Setelah itu Allah lebih dekat dari urat nadinya. Bayangkan, ini sistem pengawasan Allah. Tahu bisikan hati lebih dekat dari urat leher manusia. Kemudian ditugaskan dua malaikat, Raqib dan Atid. Raqib untuk mencatat, kemudian Raqib untuk mengawasi, dan Atid untuk mencatat. Ditambah kemudian satu lagi apa? Qarin. Jadi makhluk Allah dari bangsa jin yang selalu mengikuti manusia, jadi teman manusia. Di mana manusia ada, di sana ada qarin. Ini lengkapnya sistem pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian itu harus menghisab diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita kerjakan dari Islam dan apa yang dilalaikan dari Islam. Kira-kira banyakkan mana? Kemudian yang selanjutnya, menyadari dan menyesali kesalahan masa lalu sudah tidak ada gunanya lagi. Jadi semua yang pernah dilakukan itu terekam. Terekam dalam ingatannya waktu itu. Sadar, kemudian menyesal. Tapi tidak ada gunanya. Yang didapat hanya angan-angan kosong. Ketika dimasukkan ke dalam neraka, mereka minta dikeluarkan. Kemudian dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh yang tidak pernah dilakukan waktu di dunia. Tapi tidak ada gunanya. Kenapa? Karena alam dunia sudah hancur, sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Dihancur, leburkan oleh Allah SWT. Bumi dan langitnya diganti dengan bumi dan langit yang baru. Jadi mustahil, hanya angan-angan saja. Jangankan dikembalikan ke dunia, dikeluarkan dari neraka juga tidak akan. Karena tadi, penyesalan yang tidak ada gunanya. Iman juga sudah tidak ada manfaatnya. Baca surat As-Sajdah ayat terakhir tuh. Orang kafir itu di hari kiamat, di hari pembalasan sudah tidak ada lagi manfaat dari keimanannya. Tapi kemudian Allah tegaskan, Allah tidak berbuat zalim kepada siapapun, sekalipun saat mengazab para pelaku maksiat. Jadi kalau orang ditempatkan di neraka sakor, ya memang pantasnya di neraka sakor. Adilnya itu di neraka sakor. Kalau orang ditempatkan di neraka hutoma, di neraka ladho, ada sampai neraka jahim dan sebagainya, memang itu sesuai dengan amal yang dilakukan. Ini keadilan Allah dalam menempatkan manusia yang berdosa di dalam neraka. Demikian pula dengan surga. Karena iman dan amal soleh manusia itu beda-beda, bertingkat-tingkat. Jadi ditempatkan ada yang di surga, di dasarnya, lantai dasar. Ada di surga yang di tingkatan paling atas.
Itu disebut ad-darajatul ula, tingkatan yang paling tinggi. Ya. Di antaranya adalah ya, sorga Aden itu. Bahkan ada sorga ya, yang paling tidak kita harus dapatkan, sorga Firdaus itu. Dan cara mendapatkannya, ya Allah kasih kuncinya, kunci sorganya ada dalam surat Al-Mu'minun 10 ayat pertama itu. Kunci untuk membuka kemudian masuk ke dalam sorga Firdaus. Ya. Jadi yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dan berkatalah, alangkah baiknya sekiranya dulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku. Ya. Tapi itu kan di akhirat itu. Ya. Di akhirat. Ya. Percuma ngomong seperti itu. Ya. Fa yauma idzil la yu'adzabu. Ya. Fa yauma idzil la yu'adzibu ya adzabahu ahad. Ya. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Ya. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita balas kejahatan itu belum tentu bisa adil. Ya. Tapi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita serahkan kepada Allah, kemudian Allah membalasnya, maka balasan Allah itulah yang paling adil. Ya. Kalau kita dipukul orang, kita balas mukul lagi, bisa jadi kita membalas pukulan orang dengan balasan yang lebih kenceng, lebih keras ya daripada orang mukul kita. Ya. Makanya yang terbaik buat kita adalah ihsan. Ihsan ya. Balas keburukan orang lain dengan kebaikan kita. Dan ini dipesankan oleh Rasulullah SAW, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya. Takwalah kamu di mana saja kamu berada. Ikuti ya, kejahatan orang, keburukan orang dengan kebaikan kita. Pasti keburukan akan dihapus dengan kebaikan itu. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ya. Ini pesan singkat, tapi padat kalau kita amalkan. Banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari cengkeraman azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bisa. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ya. Jadi di alam mahsyar Allah sengaja bentangkan tempat yang datar. Tidak ada lembah, tidak ada bukit, tidak ada gunung. Ya. Bahkan kata Allah, wa ma hum anha bighaibin. Waktu itu tidak ada yang gaib. Terlihat jelas baik manusia maupun perbuatannya. Makanya hari itu disebut Yaumut Taghabun. Hari semua kesalahan, semua dosa diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan mengalaminya kalau kita setiap malam ketika bangun tidur kita berdoa supaya aib kita, ya, celah kita tidak dibongkar oleh Allah, diperlihatkan di hadapan umum. Apa doanya? Doanya adalah Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan tutup semua kesalahan kami. Ya. Wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, silakan. Ada yang akan ditanyakan sampai sini? Ada? Silakan. Sengaja nih dikasih waktu agak lama. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba Ibu dibuka surat Ali Imran, Bu. Ya, buka. Ya. Itu buka dari mulai ayat 190, Bu. Ya. 190. Coba Ibu baca dari 190, bisa nggak, Bu? Ya. Inna fi khalqis samawati, Bu. Ya, agak lama nih waktunya nih, sengaja untuk tanya jawab. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ya. Ya, ya, ya. Sampai robana fakfir lana aja. Silakan. Ya, enggak dari awal aja, dari inna fi khalqis samawati. Ya, silakan.